Sedikit bercerita, suami saya ayah ibunya dari suku Pisang dan suku Piliang, jadi orang Sungai Puan. Ada di sini? Jadi saya ini Pak. Masya Allah. Ya, jadi niatnya mau pulang ke kampung halaman dengan seluruh keluarga besar, mau berziarah, berkunjung ke rumah para saudara-saudara, tapi qadarullah ada satu hal sehingga akhirnya saya dan teman-teman hufaz yang akhirnya datang kemari. Mohon izin Bapak dan Ibu, terkhusus Dr. Bella dan Dr. Randy, dalam hal ini bukan berarti saya yang memberitahu adalah yang paling sempurna dalam mengerjakannya. Kita pun sama-sama berusaha untuk bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mari kita belajar untuk persiapan insya Allah besok menjadi suami istri dan kehidupan yang akan datang, dari kisah-kisah bagaimana Islam memandang untuk menjaga hubungan suami istri, atau bagaimana kisah para istri-istri Rasulullah SAW dalam menjalankan tugasnya. Akan membangun bahtera rumah tangga yang tentu saja tidak seindah drama Korea, yang artinya tidak semuanya mulus-mulus saja, pasti ada naik dan turun. Mohon izin Ibu Bapak, saya pun sedang belajar untuk itu, tapi kita mari melihat bagaimana istri-istri Rasulullah SAW bersikap dengan suaminya, sehingga istri Rasulullah ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Untuk Dr. Bella, ada satu kisah tentang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Langsung saja saya mulai, ibu sekalian, mari kita berkaca dengan seorang istri yang sangat mulia. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak tahu dengan seorang Siti Khadijah, Dr. Bella? Kita semua mengidolakan Siti Khadijah. Beliau tidak hanya seorang pedagang yang sukses, tapi seorang istri yang menjadi qurrata a'yun, istri yang menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati untuk suaminya, dan juga ibu yang hebat untuk keenam anak-anaknya. Mari kita lihat apa yang dilakukan Siti Khadijah radhiyallahu anha sampai Rasulullah SAW mencintai Siti Khadijah, dan tidak ada yang bisa menggantikan Siti Khadijah di hatinya Rasulullah. Walaupun setelah Siti Khadijah meninggal dunia, Rasulullah menikah dengan yang lain, tapi tetap Siti Khadijah di hatinya Rasulullah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Siti Khadijah sampai Rasulullah SAW tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah walaupun beliau sudah tiada? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Khadijah adalah seorang janda, tapi digelari dengan seorang wanita yang suci. Begitu banyak orang terkagum, terkesima, suka dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tapi Siti Khadijah radhiyallahu anha tidak meletakkan hatinya kepada siapapun. Sampai suatu ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha mendengar ada seorang pemuda yang diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang begitu amanah. Siti Khadijah tertarik, teman-teman sekalian, untuk mengajak pemuda tersebut agar bisa membantu perniagaannya. Sehingga pada saat itu Siti Khadijah memiliki seorang budak atau hamba sahaya yang namanya Maisarah untuk mendampingi Al-Amin Nabi Muhammad SAW untuk membantu perdagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Siti Khadijah mengamalkan waqarna fi buyutikunna, wanita yang paling mulia adalah mereka yang memang di rumahnya sendiri. Bukan berarti wanita tidak boleh kemana-mana, boleh wanita kemana-mana untuk urusan-urusan penting, setelah itu cepatlah kembali ke rumah. Maka Siti Khadijah pun mengajak Al-Amin ini, Rasulullah SAW dan Maisarah, untuk membawa perdagangannya ekspansi, memperluas dagangnya ini, usahanya ini sampai ke negeri Syam. Selama perjalanan Bapak dan Ibu semua dan Dr. Bella, Maisarah ini melihat akhlak yang baik sekali dari Rasulullah. Selalu santun kepada orang lain, selalu sopan, dicintai, disenangi, jujur dalam berniaga. Biasanya orang-orang akan senang untuk membeli barang-barang kembali, repeat order istilahnya dalam bahasa kita, kepada Rasulullah SAW. Maka Maisarah begitu takjub dan begitu merasa terpesona dengan akhlak dari Al-Amin ini. Sampailah kembali ke kota Mekah, perdagangan mereka untung luar biasa. Maisarah menceritakan bagaimana luar biasanya akhlak dari seorang Muhammad yang kala itu belum menjadi Rasulullah SAW. Maka Siti Khadijah pun tertarik. Ternyata untuk memilih calon adalah kita harus betul-betul mengenal siapa orang tersebut.
Bagaimana cara mengenal orang tersebut? Kita bisa seperti Siti Khadijah mengutus seseorang untuk mengetahui akhlaknya, untuk mengetahui karakternya, untuk mengetahui bagaimana ia sehari-hari. Maisarah telah bermalam bersama Rasulullah. Maisarah telah menjalani perjalanan yang jauh dengan Rasulullah. Maisarah juga telah melihat bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Maka hal ini diadukan kepada Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah, wanita yang cerdas ini, tahu bahwa yang menjadi calon suaminya haruslah benar-benar terseleksi, terutama dalam segi akhlaknya. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW, dan pernikahan ini dianugerahi 6 orang anak. Zainab, Ummu Kulthum, Abdullah, kemudian ada siapa lagi Bu? Fatimah, kemudian ada siapa lagi? Khadijah. Namun Allah mentakdirkan seorang Muhammad ini menjadi Rasulullah SAW. Singkatnya, Rasul merasa pada saat itu kota Mekah begitu banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinannya Rasulullah. Perbudakan di mana-mana, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Pada saat itu tidak kondusif, suasananya tidak baik. Maka Rasul sering sekali menyendiri ke Jabal Nur di Gua Hira untuk memandang dari kejauhan Ka'bah, dari kejauhan Mekah dari atas. Kenapa orang-orang Arab jahiliyah seperti ini perbuatannya? Maka suatu malam di bulan Ramadan, datanglah seorang yang berwujud laki-laki yang ternyata adalah malaikat Jibril. Kemudian meminta agar seorang Muhammad ini untuk membaca surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menjadi wahyu pertama kali yang turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari surah Al-Alaq ayat 1-5, resmilah seorang Muhammad menjadi Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah ketakutan? Ketakutan. Pulang ke rumah, tiba-tiba Rasulullah mendengar ada panggilan, ya Muhammad, ya Muhammad. Rasul melihat ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Ketika melihat ke atas, ternyata malaikat Jibril dengan 600 sayapnya menampakkan wujud aslinya. Apakah Nabi Muhammad takut? Takut, sangat takut. Pulang ke rumah, lihat yang dilakukan oleh istri yang hebat ini, Dr. Della. Lihat apa yang dilakukan oleh istri yang menjadi qurrata a'yun ini. Ketika suami dalam keadaan takut, ketika suami dalam keadaan tidak percaya diri, ketika suami dalam keadaan sedih. Dr. Randy tidak selamanya mungkin dalam keadaan hebat, tidak selamanya mungkin dalam keadaan bahagia. Ada masa mungkin beliau juga kadang-kadang sedih, ada masa beliau kadang-kadang terpuruk, ada masa mungkin beliau kadang-kadang takut. Maka lihat bagaimana sifat Siti Khadijah dalam menenangkan suaminya. Siti Khadijah menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati untuk suaminya. Siti Khadijah tidak bertanya banyak ketika suaminya menggigil ketakutan. Siti Khadijah menyelimuti suaminya dengan lembut luar biasa, tidak dengan banyak pertanyaan. Ketika pada akhirnya Nabi Muhammad sudah mulai bisa cerita, Siti Khadijah menjadi seorang pendengar yang baik. Apalagi yang dilakukan Siti Khadijah ketika mendengar semua cerita itu? Lihat, Siti Khadijah tidak hanya menjadi seorang penenang, pendengar yang baik, tapi beliau menjadi supporter terbaik untuk suaminya. Apa kata Siti Khadijah? Wahai suamiku, Allah tidak akan menyanyiakan engkau. Allah tidak akan berbuat yang tidak baik untukmu. Engkau ini orang baik, suamiku. Engkau ini orang yang suka bantu orang banyak, menjalin tali silaturahim, memuliakan tamu. Allah memuliakanmu, wahai suamiku. Lihat, dari sini kita bisa lihat, saya maupun ibu-ibu semuanya, terkhusus Dr. Bella, bagaimana istri ini bisa berfungsi sebagai penenang, tapi juga pendukung terbaik sang suami. Dikembalikan kepercayaan diri suaminya di mata sang istri. Suaminya adalah orang yang hebat dan tidak akan terjadi apa-apa. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Siti Khadijah mampu menjadi penentram, penenang untuk suami. Tidak sampai di situ, Siti Khadijah pun menjadi problem solver untuk suaminya. Terkadang, mohon izin ibu-ibu sekalian, banyak dari kita yang semakin menyusahkan suami, tapi tidak dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah mencari solusi atas permasalahan suaminya. Maka Siti Khadijah membawa Rasulullah SAW menuju ke seorang yang kemudian kita kenal dengan nama Waraqah bin Naufal.
seorang pendeta ahli kitab, yang pada saat itu diceritakan, wahai Waraqah bin Nawfal, apa yang terjadi dengan suamiku? Maka Waraqah bin Nawfal pun memecahkan masalah itu dengan menginformasikan bahwa itu adalah tanda-tanda bahwa ia adalah Nabi terakhir. Kita perhatikan lagi, apalagi yang dilakukan Siti Khadijah sampai Rasul tidak bisa melupakan seorang wanita yang hebat itu. Dalam perjalanan dakwah di kota Mekah selama 13 tahun teman-teman sekalian, dakwah itu tidak mudah. Banyak sekali sahabat-sahabat Rasul yang harus disiksa, terutama dari golongan-golongan yang lemah dan harus mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 7 kenabian sampai ke 10 kenabian, orang-orang Islam diisolir, diasingkan. Mereka memakan dedaunan-dedaunan saja. Apa yang dilakukan Siti Khadijah? Siti Khadijah orang yang sangat kaya raya, pedagang hebat. Banyak laki-laki menginginkan Siti Khadijah. Siti Khadijah bisa memilih untuk bertahan di rumahnya dengan seluruh harta kekayaannya, tapi Siti Khadijah tidak memilih itu. Siti Khadijah tetap setia bersama dengan suaminya dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan susah, dalam keadaan ada maupun tidak ada. Itu Siti Khadijah. Apa yang dilakukan beliau ketika umat Islam diasingkan tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian, 3 tahun lamanya Siti Khadijah memilih untuk berada di sisi Rasulullah SAW. Otomatis seorang wanita yang kaya raya ini juga turut merasakan kehidupan yang sangat susah bersama dengan suami dan umatnya Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, dan nasihat untuk saya, mudah bagi kita mendampingi suami kita pada saat suami kita ada, mudah. Pada saat suami kita sehat, mudah. Pada saat suami kita luar biasa, mudah. Tapi tidak semua wanita mampu mendampingi suami pada saat suami terpuruk, pada saat suami sakit, pada saat suami bangkrut, pada saat suami susah. Tidak semua wanita. Wanita-wanita terpilih saja. Maka siapakah wanita itu? Salah satunya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tetap kokoh berdiri di samping sang suami apapun keadaan pada saat itu. Lalu apa yang terjadi? Siti Khadijah jatuh sakit, memakan dedaunan-dedaunan saja. Banyak orang yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Itulah yang terjadi kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya, sakit dan meninggal dunia. Juga pamannya Rasul Abu Thalib dalam waktu yang hampir berdekatan juga meninggal dunia. Dalam sejarah Islam, kisah meninggalnya salah satunya istri Rasulullah disebut sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah. Rasulullah sangat kehilangan qurrata a'yun, penyejuk mata dan penyejuk hatinya. Rasulullah sangat bersedih hingga dicatat dalam sejarah Islam sebagai tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Kenapa menjadi tahun kesedihan? Biasanya setelah lelah berdakwah di luar, setelah lelah dicaci maki, setelah lelah dilempari kotoran ataupun bebatuan, Rasulullah pulang dan yang menjadi penyejuk hatinya adalah istrinya. Yang menjadi penyemangatnya adalah istrinya. Yang menjadi penyenang hatinya adalah istrinya. Istrinya yang membangkitkan Rasulullah untuk selalu kuat dalam menjalankan dakwah. Siti Khadijah tidak hanya membantu Rasulullah dalam soal harta, seluruh hartanya untuk dakwah, tidak hanya harta, jiwa raganya dipersembahkan untuk Rasul dan juga untuk agama ini. Maka ketika Rasulullah SAW kehilangan Siti Khadijah, kita mengenal itu sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah. Apakah Rasulullah rapuh? Iya, sebagai manusia biasa. Belahan jiwanya pergi meninggalkan dirinya. Siapa yang akan menenangkannya lagi di rumah? Sehingga dikenallah anaknya Fatimah menjadi Ummu Abiha, menjadi ibu bagi ayahnya yang menggantikan peran dari Siti Khadijah untuk menyemangati sang ayah. Waktu terus berlalu, Rasulullah memiliki satu wanita saja dalam hidupnya, Siti Khadijah, selama 25 tahun monogami, 25 tahun lamanya. Ketika Siti Khadijah meninggal, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan yang lain untuk tujuan dakwah. Salah satunya adalah menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita cantik, cerdas, anak dari seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaiknya Rasulullah. Rasulullah sangat bahagia dengan Siti Aisyah. Nanti kita akan bahas bagaimana rumah tangganya Siti Aisyah dengan Rasulullah. Pada suatu ketika Rasulullah bersama dengan Siti Aisyah, ada yang mengetuk pintu rumahnya Rasulullah. Ternyata itu adalah kerabat-kerabatnya Siti Khadijah, saudara-saudara Siti Khadijah. Rasulullah menyambut dengan sangat luar biasa.
Rasulullah senang, bahagia, dan memberikan makanan-makanan terbaik kepada kerabat-kerabat Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha cemburu, sangat cemburu. Siti Aisyah sangat cemburu dengan Siti Khadijah yang telah tiada. Apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak salah. Siti Aisyah adalah seorang wanita belia, seorang wanita cemburu tidak salah. Yang salah kalau terlalu berlebihan. Siti Aisyah seorang wanita menyatakan kecemburuannya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih mengingat-ingat wanita yang sudah wafat itu, sementara engkau sudah digantikan dengan yang lebih baik? Maksudnya adalah dirinya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah yang sedang cemburu. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan kedudukan Siti Khadijah di hatiku. Siti Khadijah adalah orang yang beriman pertama kali kepadaku di saat semua orang mendustaiku. Siti Khadijah adalah orang yang menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah ini dikala dulu orang-orang tidak memberikan hartanya untuk dakwah ini. Siti Khadijah beriman, dia percaya padaku dan pada ajaran agama ini. Dan dari rahim Siti Khadijah aku mendapatkan anak-anak yang mana wanita-wanita lain tidak memberikan aku anak-anak. Sejak itu apa yang terjadi? Siti Aisyah terdiam. Beliau tahu tidak pernah ada seorang pun yang mampu menggantikan Siti Khadijah di hati Rasulullah SAW. Terlalu besar pengorbanan, perjuangan Siti Khadijah ketika bersama dengan Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, itu sebabnya kenapa Siti Khadijah mendapatkan rumah di surga. Suatu ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, katakan kepada Siti Khadijah, dia mendapatkan salam dari malaikat Jibril dan salam dari Allah, dan katakan kepadanya bahwa Allah telah memberikan rumah di surga yang tidak ada kebisingan, tidak ada kepayahan lagi. Kenapa Allah kasih rumah di surga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan lagi? Sebab selama hidup Siti Khadijah banyak berjuang dengan penuh kebisingan, dengan penuh kepayahan. Maka Allah balas dengan Allah berikan rumah di surga bagi wanita yang hebat itu. Itulah tentang Siti Khadijah yang harap teman-teman sekalian dalam kehidupan ini, betul terkadang suami kita yang sayang pada kita, melindungi kita, memanjakan kita, tapi ada satu masa mungkin suami kita memerlukan kita yang mendengarkan, kita yang menenangkan, kita yang menjadi problem solver. Itu yang dicontohkan oleh Siti Khadijah, seorang wanita sepanjang masa di hati Rasulullah SAW. Itu sebabnya kenapa Rasul katakan ada 4 wanita penghulu surga, wanita yang paling utama di surga. Siapa dia? Salah satunya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Berikutnya siapa? Siti Fatimah binti Muhammad, Maryam, Siti Maryam, dan Asia, istrinya Fir'aun yang terkenal dengan kesabarannya. Dari kisah Siti Khadijah, mari kita beranjak dengan kisah Siti Aisyah. Seorang wanita, kalau kita lihat dari Siti Khadijah dan Siti Aisyah, Siti Khadijah mampu menjadi penenang dan penentram untuk suaminya. Namun Siti Aisyah menghadirkan banyak sekali tawa di bibirnya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Mudah-mudahan saya maupun kita semua bisa sedikit-sedikit untuk mencobanya. Terlalu banyak kisah keromantisan antara Siti Aisyah dengan Rasulullah. Dr. Randy dan Dr. Bella mungkin bisa diamalkan bagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Siti Aisyah dan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Beliau-beliau ini lakukan. Pertama, ada panggilan sayang. Jadi nanti silahkan ditentukan panggilan sayangnya apa. Ibu-ibu ada panggilan sayang kepada bapak? Bapak ada panggilan sayang kepada ibu? Saya punya teman, Bu, mohon izin cerita. Panggil istrinya, Dut. Nah, terus saya nggak tahu panggilan sayang atau apa nih, ya. Ya, atau ada Beb, ada juga. Ada yang, gitu ya. Jadi atau say, gitu ya. Nggak tahu sayur apa sayang tuh, nggak tahu. Jadi macam-macam panggilan. Itu yang dilakukan oleh Siti Aisyah dengan Rasulullah. Rasulullah kalau panggil Siti Aisyah seperti ibu-ibu tahu dengan panggilan Ya Humairah. Wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Ya. Jadi ada panggilan-panggilan khusus. Kalau suami saya juga panggilnya khusus. Panggilnya apa? Sayang, gitu. Padahal anak-anak saya masih kecil-kecil, namanya bukan sayang, kan
jangan sayang-sayang dong. Kadang anak-anak saya protes ya. Jadi suami saya juga punya panggilan sayang depan orang banyak juga sayang gitu. Kadang malu deh mau bilang kayak gitu. Tapi kita punya panggilan sayang. Begitu pula dengan Dokter Randy, dengan Dokter Bella juga. Insya Allah panggilan-panggilan sayang itu yang kita lakukan itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah dengan Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah SAW senantiasa mengecup ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha sebelum pergi kemana-mana. Artinya cinta itu tidak hanya sekedar kata-kata itu pasti penting, tapi juga ada sentuhan fisik. Jadi Siti Aisyah mendapatkan banyak sekali kecupan ya dari Rasulullah SAW. Agaknya kebiasaan itu bagi sebagian pernikahan mungkin ada yang melakukannya, masya Allah luar biasa, ada yang tidak melakukannya. Tapi kalau kita lihat bagaimana pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah, kecupan itu selalu ada. Tidak hanya sekedar kata-kata. Rasulullah saja mengingatkan kalau kita cinta kepada sahabat kita, katakan uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Apalagi untuk pasangan sendiri. Secara verbal diucapkan, secara sentuhan juga dilakukan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah. Kemudian apa lagi? Siti Aisyah senang sekali untuk meminyaki rambut dan tubuh Rasulullah SAW. Artinya istri ini sangat peduli dengan penampilan dari sang suami. Dipastikan suaminya wangi, suaminya rapi. Itulah yang harapannya nanti dilakukan oleh Dokter Bella kepada sang suami. Suaminya rapi itu indikasi istrinya hebat gitu, ya Bu ya. Kadang-kadang banyak istri-istri yang menjadi ayah yang rapi dong, bajunya dirapiin, bajunya sebagainya. Ada juga begitu. Itu dilakukan oleh Siti Aisyah, menyisiri, meminyaki rambut Rasulullah, memberikan minyak wangi kepada Rasulullah, memastikan suaminya baik tampilannya, wangi, rapi tampilannya. Itu yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW. Saya yakin sebagian besar ibu-ibu di sini juga begitu. Yang menyetrika baju adalah ibu untuk suami, betul Bu? Kadang-kadang sebagian pernikahan istrinya lah yang memilihkan baju. Masya Allah, itu mengikuti bagaimana pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah SAW. Berikutnya, dalam rumah tangga nggak melulu serius, ada bercandanya, betul Bu? Pak, kalau serius agak susah ya. Jadi dalam rumah tangga ada bercandanya. Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah suka bercanda. Bagaimana bercandanya? Mereka lomba lari, olahraga bersama-sama. Ibu dan Bapak, apakah berolahraga bersama-sama? Atau mungkin Dokter Randy dan Dokter Bella nanti coba berpikir apa ya aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama, olahraga bersama-sama. Kalau Rasul dengan Siti Aisyah, mereka berolahraga bersama-sama, lari dalam penuh canda tawa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh Siti Aisyah, ketika mereka dulu awal-awal menikah. Biasa kalau awal-awal menikah, teman-teman sekalian, khususnya para ibu-ibu, tubuh kita masih ramping banget ya Bu. Awal-awal menikah, nggak tahu kalau berapa tahun kemudian ya Bu, kalau udah punya anak sekian. Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika awal menikah tubuhnya ramping. Ketika lomba lari, Siti Aisyah menang. Kata Siti Aisyah, saya menang lomba lari. Akhirnya setelah bertahun-tahun menikah, Siti Aisyah mulai agak membesar sedikit. Ibu-ibu masih ramping atau membesar sedikit? Apa yang dilakukan? Lomba lari lagi. Kemudian Rasulullah SAW menang. Kata Rasul, ini aku balas kekalahanku yang dulu, katanya. Jadi ada bercanda dalam kehidupan rumah tangga. Jangan melulu serius, apalagi bicara pekerjaan terus-menerus. Ada tawa di dalamnya, ada canda di dalamnya. Begitu pula Siti Aisyah meminta kepada Rasulullah, temani aku mau nonton pertunjukan. Rasulullah menemani. Kemudian Rasulullah dan Siti Aisyah saling menempelkan pipinya ketika menonton pertunjukan itu. Artinya nanti Dokter Randy, memang pastinya dokter itu sangat sibuk, tapi tentu saja selalu harus ada waktu. Ada waktu untuk pasien, ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk istri yang perlu dimanjakan, istri yang perlu disentuh, istri yang perlu diberikan kelemah lembutan itu. Sebelum menuju ke cerita Siti Aisyah lagi, saya teringat akan kisah dari salah seorang sahabat Nabi, namanya adalah Abu Darda. Abu Darda punya sahabat namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda. Dilihat, wahai Abu Darda, istrinya Abu Darda, kenapa penampilanmu seperti ini? Apa yang terjadi? Kata Ummu Darda,
istrinya Abu Darda, suamiku sudah tidak berkeinginan terhadapku. Jadi untuk apa aku harus yang rapi-rapi, istilah dalam bahasa sekarang. Kemudian Salman Al-Farisi melihat aktivitas Abu Darda. Siang puasa terus, malam qiyamul lail ibadah terus, gak ada waktu untuk istrinya. Kemudian apa kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda? Wahai Abu Darda, ada hak engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Engkau punya hak untuk dirimu sendiri untuk istirahat, dan istrimu punya hak atas dirimu, anak-anakmu ada hak atas dirimu. Maka hal ini diadukan kepada Rasul. Kata Rasul, Salman benar. Dalam kehidupan kita seimbang, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk bermain, bercanda, bermesraan dengan pasangan kita. Begitulah yang terjadi. Sehingga Abu Darda pun tersadar dengan hal itu. Jadi mudah-mudahan kembali lagi bahwa semoga saya juga berdoa untuk pernikahan saya dan kita semua, pandai kita dalam membagi-bagi waktu. Ada waktu kita untuk pasangan kita, harus bukan seluruhnya jam itu kita habiskan untuk bekerja dan terus bekerja, sementara ada istri yang setia dan pasangan yang setia yang memerlukan kita. Kembali lagi kepada kisah Siti Aisyah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah senang tidur di pangkuannya Siti Aisyah. Artinya Rasulullah juga ada masa bermanja-manja dengan sang istri. Mereka juga punya kebiasaan bermandi bersama dan sebagainya, atau minum dalam bekas yang sama, ya, di bekas bibir yang sama. Itu menunjukkan keromantisan rumah tangga Rasulullah dengan Siti Aisyah. Dan ingat, Siti Aisyah adalah seorang yang meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Siti Aisyah cerdas, pintar. Dari mana beliau belajar? Dari suaminya. Jadi pernikahan, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat Rasulullah menikah dengan istrinya, pernikahan itu adalah seperti ibarat dua sayap yang terus terbang semakin tinggi, artinya saling menghebatkan satu sama lain. Maka harapannya Dr. Bella menghebatkan Dr. Randy menghebatkan Dr. Bella. Harus seperti itu. Siti Aisyah radhiyallahu anha cerdas, sangat pintar. Wafatnya Rasul, beliau menjadi guru bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu tidak hanya sekedar bermanja-manja dan sebagainya, tapi ada ilmu yang diberikan, yang saling diberikan. Terutama Siti Aisyah belajar dengan sang suami ilmu yang sangat banyak. Maka dalam pernikahan itu, kalau kita lihat pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah, pernikahan yang di dalamnya penuh dengan ilmu, yang sama-sama cerdas, yang sama-sama pintar, yang sama-sama terus belajar. Maka ketika Rasulullah wafat, Siti Aisyah pun menjadi guru bagi sahabat-sahabat laki-lakinya Rasulullah SAW. Karena dalam pernikahan beliau ini, pernikahan yang penuh dengan ilmu, pernikahan yang penuh dengan pembelajaran. Masya Allah. Baik, meninggalkan pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah SAW, kita lihat istri Rasul yang lain lagi untuk kita teladani. Namanya adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suatu ketika Rasulullah pada tahun 6 Hijriah, ada yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Mungkin Bapak dan Ibu ingat, atau kalau kita umroh, kita pergi ke Hudaybiyah. Rasulullah bermimpi, sudah 6 tahun lamanya saya tidak pulang kampung ke kota Mekah, ingin ibadah, bukan untuk perang, ingin ibadah. Maka Rasul mimpi beribadah ke Baitullah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah bersama dengan 1.200 pasukan muslim mau ibadah ke Baitullah. Di tengah-tengah tempat yang kemudian kita kenal dengan Hudaybiyah, terjadilah perjanjian yang singkatnya orang kafir Quraisy tidak membolehkan umat Islam pergi ke Mekah di tahun itu. Maka umat Islam pada saat itu sangat kecewa. Maka Rasul menghibur dengan memerintahkan umat Islam untuk menyukur rambut dan menyembelih sembelihan. Tidak ada satupun yang mau mengikuti perintah Rasul. Dan Rasul bercerita kepada istri yang cerdas ini. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, tidak perlu banyak berkata-kata, wahai suamiku, lakukanlah di depan mereka, maka insya Allah mereka akan mengikuti apa yang engkau lakukan. Maka betul saja, Rasulullah pun mencontohkan di depan para sahabat dan sahabat akhirnya mengikuti. Apa yang kita bisa ambil dalam pelajaran ini? Suami yang hebat memerlukan istri yang hebat. Suami yang cerdas memerlukan istri yang cerdas. Kenapa? Terkadang istri mampu memberikan saran-saran, masukan-masukan yang berharga untuk suami. Apa pembelajaran untuk suami? Suami yang hebat juga bukan otoriter, tapi suami yang hebat dia mendengarkan masukan-masukan berharga dari sang istri. Beberapa suami mungkin di luar sana tidak mau mendengarkan masukan-masukan istri, tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW beliau bijak
Beliau tahu bahwa saran dari istri yang cerdas adalah saran yang bagus, saran yang hebat, saran yang baik. Beliau mendengarkan, beliau mengikuti. Jadi pelajaran untuk sang istri, jadilah seorang istri yang juga banyak belajar. Istri yang pintar, yang cerdas, yang enak diajak diskusi sama sang suami. Pelajaran untuk suami adalah kadang-kadang istri kita betul, kadang-kadang istri kita mungkin memberikan solusi-solusi yang kita tidak pernah pikirkan. Maka dengarkan masukan-masukan dari istri itu. Lihat bagaimana indah sekali pernikahan Rasulullah dengan para istrinya. Satu lagi terakhir sebelum kita menjabarkan lagi dalam Quran bagaimana pandangan Quran mengenai suami dan istri. Kisah istri Rasulullah lain lagi namanya Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Siapakah Zainab binti Khuzaimah? Seorang istri yang terkenal dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Apa yang dilakukan Zainab binti Khuzaimah? Beliau bekerja. Beliau punya uang sendiri. Boleh nggak perempuan-perempuan punya uang sendiri, ibu sekalian? Boleh. Yang nggak boleh adalah boleh perempuan punya uang sendiri, boleh. Yang nggak boleh adalah ketika sampai di rumah dia sombong pada suaminya, dia merasa lebih tinggi dan merasa nggak perlu sama suaminya, itu yang dilarang. Tapi perempuan punya uang sendiri boleh. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha itu menyamak kulit binatang. Beliau bekerja dan punya uang. Uang yang ada itu untuk apa? Untuk sedekah. Itu sebabnya kenapa beliau digelari dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Dari hasil kerjanya itu, uangnya itu beliau sedekahkan untuk membantu orang-orang miskin. Dalam harta, seorang laki-laki dalam surah An-Nisa ayat 34 disebutkan posisinya sebagai qawam. Dia pemimpin, dia pelindung untuk keluarganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dia qawwam, dia pelindung. Memang Allah lebihkan sebagian daripada perempuan karena salah satunya dia harus menafkahi. Laki-laki harus menafkahi, artinya sebagian dari hartanya laki-laki harus untuk nafkah bagi istrinya. Namun bagaimana dengan uang istri? Uang istri seluruhnya adalah miliknya. Seluruhnya adalah miliknya. Adapun kalau dia mau memberikan kepada keluarganya, dia mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Sekaya apapun istri, tetap laki-laki harus memberikan nafkah untuk istrinya semampunya. Jadi kalau kita kembali kepada kisah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, beliau menyamak kulit binatang. Beliau bekerja bukan untuk mencari nafkah, bukan. Nafkah itu dari sang suami, tapi beliau bekerja untuk leluasa dalam bersedekah, membantu orang-orang miskin lainnya. Jadi perempuan-perempuan di rumah hebat luar biasa, perempuan-perempuan bekerja hebat luar biasa. Kedua-duanya hebat, masya Allah. Apapun yang kita lakukan tetap ingat posisi adalah sebagai seorang makmum. Kita ini makmum. Dokter Bella mungkin nanti melejit hebat luar biasa, Allahu a'lam ya, makin melejit, tapi tetap sehebat apapun kita di luar, di rumah kita adalah seorang makmum dan suami adalah imam kita. Tetap harus seperti itu. Yang namanya imam berarti harus ada ta'zim, harus ada hormat dan patuh selama suami menyuruh pada kebaikan. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau Dr. Randy suatu ketika mengatakan sebuah kebaikan, patuh. Tapi kalau beliau mengatakan sebuah keburukan yang melanggar perintah Allah, tidak perlu diikuti. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan surah An-Nisa ayat 34 untuk Dr. Randy dan Dr. Bella. Apa kata Allah mengenai definisi wanita yang salihah? Kata Allah SWT, wanita yang salihah, istri yang salihah adalah fassalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang salihah adalah pertama, dia taat kepada Allah. Artinya, diri kita, saya, Dr. Bella dan teman-teman semua, kita baik sama suami bukan dalam rangka kita untuk berbuat baik hanya kepadanya, tidak. Kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam pernikahan, Dr. Bella, mungkin dalam pernikahan nanti ada berantemnya, pasti ada sebelnya, ada bertengkarnya. Tapi Dr. Bella contoh, masih membuatkan teh misal, masih menyiapkan baju misal. Itu bukan untuk kita buat baik sama suami, tapi sesungguhnya kita sedang buat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini saya yakin banyak ibu-ibu yang mungkin kesal pada suaminya, tapi masih ngurusin makanan di rumah, betul Bu? Masih bersih-bersih rumah, betul Bu? Padahal kita kesal setengah mati sama suami, kenapa? Karena ibu sedang berbuat baik, sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan-kebaikan itu selalu famayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan itu sebiji zarah Allah balas.
Kejahatan, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejahatan sebagai jarak Allah balas. Gak ada yang sia-sia dalam setiap perbuatan baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali untuk diri kita, kejahatan yang kita lakukan kembali untuk diri kita. Jadi dalam proses perjalanan rumah tangga untuk Dr. Randy dan Dr. Bella, pasti ada kesal, ada benci, ada sebel mungkin, tapi ternyata kita berbuat baik gak ada ruginya. Kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, istri yang salihah dalam surah An-Nisa ayat 34 adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Artinya, istri-istri salihah adalah mampu dipercaya. Dia bisa dipercaya. Dia bisa menjaga harta suaminya, bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya. Itu istri salihah versi Al-Quran. Berikutnya apa lagi? Kata Al-Quran, Dr. Randy dan Dr. Bella, Al-Quran mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasanganmu adalah pakaian bagimu. Yang namanya pakaian tidak hanya sebagai perhiasan kita, tapi yang namanya pakaian adalah penutup kekurangan, penutup aib. Dalam proses pernikahan tentu lambat laun kita menyadari kekurangan dari pasangan kita, pasti. Sekarang mungkin masih yang indah-indah semuanya, tapi nanti setelah menikah pasti ada kekurangan, ada keburukan, ada sesuatu yang gak sejalan dengan kehidupan kita selama ini. Jangan pernah menceritakan keburukan pasangan dengan mudah kepada orang lain, apalagi di sosial media. Begitu mudah orang-orang zaman sekarang, sebagian orang, untuk menceritakan sedikit yang terjadi dalam permasalahan rumah tangganya di sosial media. Think before posting. Berpikir sebelum kita memposting segala sesuatu, karena itu abadi. Ketika sudah masuk sosial media, abadi dan konsumsi sedunia. Kalau kita membuka keburukan pasangan kita di sosial media, yang seluruh orang tahu, artinya kita sedang membuka kekurangan diri kita sendiri. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata-katanya itu baik. Dan kalau dia nggak bisa berkata-kata baik, dia diam dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan rumah tangga pasti ada yang nggak suka, ada yang kita sebal, ada yang kita marah. Selagi masih bisa diselesaikan dalam urusan berdua, selesaikan. Jangan pernah keluar kemana-mana, kecuali sudah sangat berlebihan dan tidak bisa diselesaikan. Maka ceritalah kepada orang bijak yang kiranya bisa mendamaikan. Terkadang kalau kita cerita kepada orang yang salah, maka akan menjadi api. Padahal kita sudah baik-baik saja, tapi terkadang menjadi api. Jadi cerita kepada orang yang bijak, yang kita percaya, yang kita yakin mereka sangat objektif untuk mendamaikan rumah tangga kita, insya Allah. Berikutnya dalam Al-Quran. Apalagi kata Al-Quran untuk menghadapi pasangan kita. Dalam surah An-Nisa ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah pasanganmu dengan baik. Perlakukan pasanganmu dengan baik. Kemudian kata Allah apa? Kalau ada yang kau gak suka, sabar, karena boleh jadi kebaikan yang lainnya banyak. Jadi jangan fokus hanya pada satu kejelekannya saja. Kadang-kadang mohon izin Bapak dan Ibu dan juga untuk saya dan kita semua, pasangan kita buat salah, seolah-olah seluruh kebaikan yang kemarin-kemarin runtuh. Salah yang satu, padahal kebaikannya banyak. Maka kata Allah SWT, sabar, karena bisa jadi kebaikan yang lain banyak, tapi kau hanya fokus pada satu kesalahan itu saja. Untuk Dr. Randy dan Dr. Bella dan untuk diri saya. Terkadang pasangan kita buat salah, sebagaimana kita juga manusia biasa pasti buat salah. Tapi ternyata kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sabar dan juga bisa berkonsentrasi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, mungkin itu menjadi jauh lebih baik dibanding kita fokus pada satu kesalahan itu dan melupakan semua kesalahan-kesalahan lainnya. Itu sebabnya melupakan kebaikan-kebaikan lainnya. Itu sebabnya kenapa Rasul katakan banyak wanita masuk ke neraka Allah. Kenapa? Karena dia nggak berterima kasih pada suaminya. Suaminya buat baiknya sangat banyak, tapi ketika suami buat kesalahan satu saja, seolah-olah semua kebaikannya itu hilang. Begitu pesan Rasulullah SAW. Berikutnya, bagaimana pandangan hadis? Kalau tadi kita sudah lihat kisah-kisah
Kita sudah lihat bagaimana pandangan Quran, bagaimana pandangan hadis mengenai istri dan suami ini. Kata Rasulullah ingatkan untuk para laki-laki. Perempuan-perempuan itu dia seperti gelas-gelas kaca. Apa maknanya? Gelas-gelas kaca itu kalau sedikit saja tersenggol, dia pecah. Artinya perempuan itu sangat lembut, luar biasa. Rasulullah ibaratkan seperti gelas-gelas kaca. Ya kalau kita salah sedikit saja dia bisa pecah berkeping-keping. Rasulullah juga mengumpamakan seorang wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Yang kalau engkau biarkan dia nanti tetap bengkok. Artinya perlu bimbingan. Tapi kalau engkau paksa dia untuk lurus, dia akan patah. Artinya juga tidak bisa sangat keras dalam memperlakukan seorang perempuan. Rasulullah SAW juga ingatkan untuk para laki-laki, wala tadribul wajah. Jangan pernah kau memukul wajah istrimu. Gak boleh. Rasulullah tidak pernah memukul istri. Rasulullah tidak pernah memukul budaknya. Tidak pernah sekalipun, kecuali dalam perang. Ketika saat perang dalam musuh, betul. Tapi Rasulullah orang yang sangat lembut. Rasulullah ingatkan laki-laki yang terbaik adalah dia yang paling baik perilakunya kepada istrinya. Dr. Bella dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Seluruh jiwa raga harta diberikan orang tua untuk membesarkan Dr. Bella sehingga beliau sekarang menjadi orang yang terus hebat sampai hari ini. Dan dokter ini tinggal memetik buahnya. Dr. Bella sudah jadi istilahnya dengan perjuangan bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh tahun orang tuanya untuk menjadikan beliau menjadi wanita hebat seperti ini. Dan dokter ini tinggal memetik buah itu. Maka jaga dia baik-baik. Begitu pula dengan Dr. Bella sama. Dokter ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang, diberikan pendidikan terbaik, pendidikan agama terbaik, sama. Dr. Bella pun tinggal memetik buahnya. Jadi jaga dia baik-baik. Rasulullah SAW ingatkan, wala tadribul wajah. Jangan pernah seorang laki-laki memukul wajah istri. Gak boleh dalam agama ini. Gak boleh. Jadi tidak betul apa berita yang kemarin, tidak betul. Dalam ajaran agama ini tidak boleh. Kedua, Rasulullah ingatkan, wala tuqabbih. Gak boleh. Bukan hanya sekedar pukul, yang tidak boleh juga jangan mencaci maki. Terkadang, mohon maaf Bapak dan Ibu untuk diri saya, mungkin kekerasan fisik tidak, tapi kekerasan verbal. Dia mengatakan kata-kata yang menyakiti hati, dia menyinggung, dia merendahkan, dia menganggap pasangannya tidak bisa apa-apa. Wala tuqabbih, gak boleh caci maki, gak boleh merendahkan. Gak boleh. Kemudian Rasul katakan, wala tahjur ila fil bait. Gak boleh memboikot kecuali di dalam rumah saja. Begitu besar perhatian Rasulullah SAW memberikan begitu banyak pesan-pesan kepada para laki-laki dalam mempergauli istrinya, dalam memperlakukan yang baik untuk istrinya. Bagaimana juga pesan Rasulullah SAW kepada sang istri. Rasul katakan, perhatikan kedudukanmu di depan suamimu, perhatikan tingkah lakumu di depan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Artinya adalah Rasul minta kita sungguh-sungguh berbuat baik, tentu dengan penuh perjuangan, kesabaran kepada sang suami. Rasulullah minta kita memperhatikan tingkah laku kita, perkataan kita kepada sang suami. Rasul meminta kita untuk tidak meninggikan suara yang luar biasa tinggi untuk menghantam suami. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana seorang istri bersikap dengan sangat baik kepada suaminya. Rasulullah SAW juga mengabarkan bagi wanita-wanita yang soleh. Wanita yang soleh itu apa? Wanita-wanita yang istri soleh itu apa? Versi Rasulullah, hadis Rasulullah, mereka yang sholat 5 waktu, mereka yang puasa bulan Ramadan, taat kepada suami selama suami menyuruh dia pada kebaikan dan menjaga dirinya, maka seorang istri bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Itu pesan Rasulullah. Kita nggak disuruh kerja yang berat-berat. Kata Rasulullah 4 itu saja. Kau sholat 5 waktu, kau puasa bulan Ramadan, kau taat pada suamimu selama suamimu menyuruh pada kebaikan, dan engkau yang keempat adalah engkau menjaga dirimu dan harta suamimu, silakan masuk pintu surga dari mana-mana yang kau senangi. Rasulullah juga menginformasikan kepada para wanita, pada istri, bidadari surga cemburu kepada istri yang salihah, sangat cemburu. Istri salihah itu akan menjadi ratunya para bidadari di surga. Kenapa? Bidadari di surga memang taat. Tapi perempuan salihah dia punya hawa nafsu, tapi dia kalahkan hawa nafsunya, dia mau berbuat baik terus.
Sehingga diapresiasilah wanita yang salihah ini yang menjadi ratunya para bidadari-bidadari surga. Termasuk Rasulullah juga ingatkan, jangan kau menghardik, jangan kau melukai suamimu, jangan kau tidak zalim dengan suamimu, karena bidadari-bidadari di surga itu akan mengatakan, suamimu itu hanya sebentar saja bersama denganmu, selanjutnya dia akan bersama dengan kamu. Jangan pernah kau berbuat seperti itu kepada suamimu. Begitulah. Lihat bagaimana Rasulullah memberikan pesan kepada para laki-laki, Rasulullah juga memberikan pesan kepada para istri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, tentu dalam setiap pernikahan kita berharap, saya pun begitu, dan kita semua, Dokter Randy, Dokter Bella, semua kita berharap keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu impian kita. Tapi patut juga kita sadari bahwa dalam rumah tangga tidak melulu bahagia. Dalam rumah tangga tidak melulu happy, tidak melulu kita di atas. Sebagaimana roda berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Maka waspadailah ini. Saya tidak mau hanya mengabarkan yang gembira-gembira saja dalam rumah tangga, tapi waspadalah ini. Sehingga ketika nanti bertemu, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang menyebabkan perceraian yang kita nggak mau berada di situ. Walaupun perceraian dibolehkan, tapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadailah hal-hal ini. Apa-apa saja penyebab perceraian yang kita waspadai, yang saya waspadai, kita semua berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjauhinya. Perceraian itu disebabkan pertama karena adanya kekerasan. Kekerasan fisik yang tadi sudah dijelaskan tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau terjadi itu dan membahayakan diri kita, lapor. Kita menyayangi diri kita sendiri. Tidak boleh. Kekerasan juga termasuk dalam kekerasan verbal, caci maki. Ada banyak pernikahan yang mengatakan istri nggak tahu apa-apa. Istri nggak apa-apa, merendahkan. Nggak boleh. Ada juga kekerasan berupa kekerasan finansial, tidak menafkahi, itu kekerasan. Termasuk kekerasan dalam berhubungan, itu juga kekerasan. Itu yang menyebabkan hal-hal yang berpisahnya suami istri yang kita nggak mau itu terjadi dalam keluarga kita, pun untuk diri saya. Berikutnya, penyebab perceraian lainnya adalah karena kurangnya komunikasi. Banyak orang tidak menyadari bahwa komunikasi itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Ternyata penyebab perceraian banyak orang itu karena kurangnya dia komunikasi. Maka lihat bagaimana cara komunikasi Rasul. Kalau cara komunikasi yang diajarkan dalam agama ini. Lihat, ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah berdakwah untuk Fir'aun, kata Allah, qawlan layyina, bicaralah dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Dokter Bella, Dokter Randy, pasangan kita bukan Fir'aun. Nabi Musa saja diminta untuk ngomong yang lemah lembut, bicara lemah lembut kepada Fir'aun. Kita sama pasangan kita, kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus keras? Kenapa harus caci maki? Qawlan layyin, kata Allah, ngomongnya dengan lemah lembut. Kalau ingin menyampaikan sesuatu pada pasangan, doa boleh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya dia mengerti perkataanku. Itu diajarkan oleh Allah SWT dalam berkomunikasi. Satu cerita masalah komunikasi. Ada kisah tentang seorang wanita namanya Ummu Sulaim dan pasangannya Abu Talha. Abu Talha ini pergi dalam urusan keagamaan dan Ummu Sulaim bersama dengan anak mereka. Anak ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Ummu Sulaim mengatakan, suamiku akan kembali. Wahai saudaraku, jangan ceritakan kepada Abu Talha perihal kematian anakku ini. Biar aku saja yang menjelaskan kepada Abu Talha. Ketika Abu Talha pulang, Abu Talha tanya dalam keadaan lelah, habis berjihad di jalan Allah, capek. Abu Talha bertanya, wahai istriku, bagaimana kabar anak kita? Lihat, istri ini mengatakan, anak kita dalam keadaan sangat tenang. Sangat tenang. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim pada malam itu? Dimasakkan makanan paling enak. Malam itu dilayani dengan layanan yang paling baik untuk sang suami. Seolah-olah suami merasakan keindahan malam pertama. Keesokan harinya pada saat suaminya tenang, dalam keadaan yang baik, barulah istrinya bercerita. Bagaimana pendapatmu kalau pemilik yang meminjamkan sesuatu mengambil sesuatu itu? Kata sang suami, kata Abu Talha, tentu saja pemilik berhak mengambil apapun yang dia suka. Itulah yang terjadi kepada anak kita. Anak kita milik Allah dan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Talha marah, diceritakan kepada Rasul, kata Rasul, istrimu ini orang yang hebat. Maka Rasul mendoakan agar Ummu Sulaim dengan Abu Talha pada akhirnya mendapatkan keturunan-keturunan yang baik dan banyak. Apa pelajaran di sini?
Penyebab perceraian yang juga kita harus waspadai adalah masalah komunikasi. Dalam agama ini diajarkan untuk qaulul layyinah, ngomong yang lembut. Bicara pada keadaan yang tepat, situasi yang tepat, tempat yang tepat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau kita ingin bicara pada orang, ingin mengingatinya, kalau depan orang banyak artinya kamu mempermalukannya. Kita nasihatin istri kita, mohon maaf depan asisten rumah tangga, kita menghilangkan wibawa dari istri kita. Kita memarahi istri atau pasangan kita di depan anak-anak atau depan orang banyak, kita menghilangkan wibawa satu sama lain. Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan kalau kita saling menasihati satu sama lain, jangan depan orang banyak, empat mata. Itu bentuk sayang. Jadi dalam komunikasi perhatikan cara yang baik, penyampaian yang baik, pemilihan kata, suasana hati, tempat yang baik. Itu yang diajarkan dalam agama ini. Yang juga saya pribadi berusaha berjuang untuk melakukannya. Berikutnya apa lagi? Berikutnya hal-hal yang juga kita hindari adalah sering-sering kali problem-problem masa lalu itu datang, atau orang ketiga itu datang. Dr. Randy dan Dr. Bella dan saya dan kita semua, terutama untuk teman-teman pernikahan awal, semua orang punya masa lalu, semua orang punya kisah. Tutup buku, jadikan itu menjadi pembelajaran berharga. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Kita mau jadi orang yang lebih baik, kita mau jadi suami yang baik, kita mau jadi istri yang baik, maka kita tatap hari ini dan yang akan datang untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak perlu disibukkan lagi dengan hal-hal yang tidak penting di belakang itu, tidak penting. Cukup itu jadi pembelajaran, sudah, tutup buku selesai. Kita mau fokus untuk ke depan, untuk membangun keluarga yang Islami, keluarga yang rabbani, keluarga yang bermanfaat untuk umat. Fokus ke situ. Berikut juga yang menjadi masalah. Kalau mohon izin Bapak dan Ibu kalau saya salah dalam menyampaikan, tapi ini sering terjadi. Orang tua atau mertua yang terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga. Orang tua sangat menyayangi kita, pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi kalau terlalu masuk ke dalam, itu juga akan sangat membahayakan. Itu sebabnya untuk Dr. Bella dan Dr. Randy, kalau sekiranya masih bisa diselesaikan sendiri, selesaikan. Jangan mudah bercerita kepada orang tua, kecuali sekiranya memang memerlukan bantuan yang teman-teman yakin itu bisa untuk mendamaikan, silahkan. Begitulah teman-teman sekalian. Orang tua selalu menginginkan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Terkadang orang tua merasa sakit kalau ada cerita-cerita seperti itu, kecuali memang tidak bisa diselesaikan, itu hal lain. Tapi selagi masih bisa diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Begitulah untuk Dr. Randy dan Dr. Bella. Intinya adalah sebentar lagi dalam waktu beberapa puluh jam sampai esok, Allah akan takdirkan dua insan ini yang berbeda mungkin latar belakang, mungkin berbeda budaya, mungkin berbeda pengalaman hidup, mungkin berbeda pergaulan. Dua yang disatukan menjadi satu. Tentu banyak ketidakcocokannya. Kita tidak mencari yang cocok, tapi kita saling melengkapi. Ibarat kunci dengan lubangnya, saling melengkapi. Karena kalau dicari cocok, nggak mungkin cocok. Tidak mungkin. Pasti menemukan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Makanya nasihat buat saya yang sedang berjuang juga. Makanya di dalam pengarungan bahtera rumah tangga itu, mengarungi bahtera rumah tangga itu pasti di dalamnya ada sabar luar biasa. Betul ya Bu? Saya sering tanya kepada ibu-ibu yang pernikahannya sudah puluhan tahun. Saya sering minta nasihat juga Bu. Bukan berarti saya menjelaskan ini saya juga selamat, amin gitu ya, tapi berjuang juga. Pasti pernyataannya adalah sabar. Kalau nggak sabar udah bubar. Jadi di dalamnya ada sabar, ada memaafkan, ada toleransi, ada memaklumi. Itu yang biasanya kalau kita dengar dari bapak dan ibu yang pernikahannya Masya Allah luar biasa. Di dalamnya ada kesabaran, saling memaafkan, saling memaklumi, saling toleransi. Kalian berbeda, memang berbeda. Allah satukan untuk saling melengkapi. Dan terakhir, tentu saja dalam mengarungi bahtera rumah tangga bukan hanya usaha atau ikhtiar kita sendiri, tapi juga ada doa yang selalu kita panjatkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi pernikahan kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang saleh selalu mengamalkan ini. Dalam surah Al-Furqan 63-74, teman-teman baca di situ ada kriteria orang-orang yang saleh. Terakhir dari itu semua, Al-Furqan 74, Allah mengajarkan doa yang selalu harus diucapkan oleh pasangan suami istri. Apa itu? Apa doanya Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa itu. Kenapa? Karena terkadang pasangan bisa menjadi musuh. At-Taghabun ayat 14 dan ayat 15. Teman-teman lihat. Pasangan dan anak-anak bisa jadi musuh, bisa jadi cobaan, bisa jadi ujian dahsyat. Maka kita doa, kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah pasanganku ya Allah, anak-anakku, keturunanku ya Allah, menjadi penyejuk hati untukku ya Allah. Dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya apa? Jadikanlah aku petunjuk kebaikan untuk orang-orang, asbab hidayah untuk orang-orang. Maka bacalah doa ini agar pertolongan Allah itu datang dalam kehidupan rumah tangga kita. Doa yang selalu harus terus-menerus diucapkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bantu pasangan kita bakti sama orang tuanya. Jangan kita memisahkan pasangan kita dengan keluarganya. Jangan kita pisahkan pasangan kita dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adik-adiknya. Ketika menikah, ibunya beliau, ibunya pasangan kita adalah ibunya kita. Ayahnya pasangan kita adalah ayahnya kita. Jadi bantu untuk pasangan kita berbakti sama orang tuanya. Jadi tidak boleh ada kalimat pilih saya atau ibu kamu. Gak boleh, kita bantu. Dokter ini bantu agar dokter Bella semakin taat, semakin bakti sama orang tuanya. Bukan memisahkan, bukan. Begitu pula dokter Bella bantu agar sang suami ini semakin bakti sama orang tuanya. Orang tua yang akan bersedih karena meninggalkan, bukan meninggalkan, karena akan berpisah. Selama ini mereka didik orang tuanya, Masya Allah. Masya Allah. Kenapa banyak orang tua itu bercucuran air mata ketika menikah? Anak ini dari bayi, Masya Allah ya, dididik, diberikan nutrisi terbaik, diberikan penjagaan terbaik, diberikan kasih sayang terbaik. Kasih sayang seorang ibu itu luar biasa. Ibu itu mengorbankan nyawanya untuk anaknya. Anaknya yang penting hebat, ibu menderita nggak apa-apa. Ibu itu luar biasa. Ayah pun demikian, bekerja luar biasa untuk anaknya jadi anak yang hebat. Jadi jangan sekali-kali ketika kau sudah menikah, hubungan pasanganmu dengan keluarganya menjadi renggang. Jangan. Mereka sudah cukup kehilangan dengan pernikahan ini, walaupun mereka tahu ini pasti untuk kebahagiaan. Tapi tolong untuk tetap rutin datang ke rumah keluarga, datang ke rumah saudara, mengabari ibu, mengabari ayah. Tetap pernikahan ini bukan untuk memisahkan, tapi untuk mempersatukan keluarga besar. Jadi pastikan ketika menikah, pastikan istri kita semakin taat, bakti, sayang, erat hubungannya dengan saudara-saudaranya, pun suami kita juga begitu. Begitulah teman-teman sekalian, kita doakan agar pernikahan dua insan ini Allah mudahkan, yang insya Allah dimana dalam pernikahan itu harapannya adalah akan menjadi semakin bersinar, semakin hebat, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa ini. Pernikahan dari laki-laki dan perempuan yang hebat, yang baik, yang soleh, yang terpelajar, mudah-mudahan menghasilkan keturunan juga seperti itu insya Allah. Keturunan-keturunan yang menjadi qurrata a'yun dan menjadi penerus perjuangan dalam hal kebaikan insya Allah. Mungkin sekian daripada saya. Dr. Randy, jagalah Dr. Bella dengan baik sebagaimana orang tuanya menyayanginya. Dr. Bella, patuhlah kepada sang suami, jagalah suami dengan baik, bantu dia untuk taat kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan pernikahan ini membawa kebahagiaan bagi banyak orang insya Allah. Karena pernikahan ini insya Allah dianugerahi oleh Allah dengan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, keturunan yang Masya Allah bisa menolong bangsa ini, bisa menolong agama ini insya Allah dari keturunan-keturunan kedua orang baik ini insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf, bukan berarti saya paling tahu atau saya melamarkan semuanya, tidak, saya pun berjuang. Tapi semoga Allah menjaga pernikahan kita semua insya Allah. Semoga ibu-ibu semua dan saya kita jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita, istri yang baik untuk suami kita, pun Bapak. Semoga Bapak Allah lindungi, Allah jaga perkataan, perbuatan jadi contoh teladan untuk istri dan anak-anak insya Allah. Terima kasih, sekian daripada saya. Kita doakan agar pernikahan esok berjalan dengan lancar insya Allah. Allah menganugerahi keberkahan yang luar biasa untuk kedua calon mempelai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.